Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayatullah, NIM 07040121089, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan pemikiran Sufisme Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili. Baik, sebelum masuk ke pemikiran Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili, perlu kita ketahui mengenai biografi dari Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili itu sendiri. Jadi, Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili lahir di Syinqil, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawid Syumal Fansuri Asy-Syinqili. Dalam nama beliau ada kata Fansur. Fansur sendiri berarti seluruh daerah pantai barat Sumatera. Nah, menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Syinqil, Aceh pada akhir abad ke-13. Kemudian beliau juga memiliki julukan. Julukan beliau bernama Tengku Syekh Kuala. Jadi itu tadi sedikit biografi dari Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili. Masuk ke dalam pendidikan beliau atau proses bergurunya beliau untuk mendapatkan pembelajaran mengenai ilmu agama. Pendidikan pertama, ia mulanya belajar agama pada ayahnya sendiri. Mengapa? Karena ayahnya seorang ulama yang memiliki daya atau madrasah, yang dimana ayahnya sendiri juga seorang ulama, dan beliau juga menjadi guru di sekitar wilayah rumahnya, dan itu membuat Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili berguru juga pada ayahnya. Nah, tempat madrasah ayahnya berada pada simpang kanan. Dan setelah berguru pada ayahnya sendiri, ia juga meneruskan belajarnya pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Pendidikan kedua, setelah belajar dari ayahnya sendiri dan ulama-ulama di Fansur, beliau juga belajar dan berguru dengan Syekh Hamzah Fansuri hingga selesai. Nah, tempat atau madrasah Syekh Hamzah Fansuri berada di Parus. Setelah belajar dengan Syekh Hamzah Fansuri, beliau juga Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili melanjutkan bergurunya kepada Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani hingga selesai. Nah, tempat belajarnya berada di Pasir. Nah, dari proses belajarnya di dalam negeri, beliau juga menimba ilmu, menuntut ilmu, juga berada di luar negeri. Nah, tujuannya sebenarnya berada di Mekah dan Madinah. Akan tetapi, Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili juga singgah di beberapa negara di Timur Tengah, seperti Qatar dan Yaman. Kita ke Qatar. Nah, di Qatar, Syekh Abdurrauf Asy-Syinqili belajar pada Syekh Abdul Qadir Al-Mawi, juga salah seorang ulama yang tinggal di negara tersebut dan juga sangat terkenal. Setelah dari Qatar, beliau ke Yaman. Di Yaman,
beliau belajar pada Syekh Ibrahim bin Abdullah bin Jamal, dan juga beliau juga belajar kepada Syekh Qadi Ishaq. Guru-guru di Yaman nampaknya ahli dalam bidang fikih dan hadis. Dikatakan kebanyakan ulama di Yaman adalah murid dari Syekh Ahmad Kushashi dan Ibrahim Al-Qurani. Tidak lama di Yaman, kemudian Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili tiba di Mekah dan Madinah. Di Mekah, beliau belajar kepada guru besar dari Syekh Al-Kushashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Setelah dari Mekah, beliau belajar di Madinah pada Syekh Tarekat Syataria. Syekh Ahmad Al-Kushashi wafat pada tahun 1561 Masehi atau 1082 Hijriah, dan kemudian digantikan oleh penggantinya. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili memperoleh ijazah oleh pimpinan tarekat itu setelah belajar di Mekah dan Madinah kurang lebih 19 tahun. Jadi setelah dari Mekah dan Madinah, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili kembali lagi ke Indonesia, tepatnya di Aceh, dan beliau juga mendapatkan sertifikat dari pimpinan tarekat Syataria untuk menyebarkan tarekat Syataria itu, yang nantinya juga tarekat itu menyebar ke Nusantara. Salah seorang murid yang terkenal dari Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili adalah yang pertama Burhanuddin Ulakan. Dia menyebarkan tarekat itu ke Sumatera Barat. Dan yang kedua Muhyiddin dari Pemijahan yang menyebarkan tarekat itu ke Jawa. Nah, sertifikat yang diperoleh dari proses belajarnya di Mekah dan Madinah itu memiliki dua keistimewaan. Yang pertama adalah pengakuan keilmuannya. Artinya bahwasanya Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili sudah menguasai ilmu-ilmu agama. Artinya beliau telah menjadi seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli tasawuf. Nah, itu pengakuan keilmuannya. Nah, yang kedua, keistimewaan dari sertifikat ini, beliau mendapatkan hak untuk mengajarkan tarekat Syataria yang ia peroleh dari Mekah dan Madinah, dan disebarkan nantinya kepada murid-muridnya yang berada di Aceh. Beliau juga membuka dai atau madrasah di Aceh, dan juga nanti buka cabang-cabang di luar Aceh. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai pendidikan beliau dan juga biografi. Baik, untuk selanjutnya adalah pemikiran dari Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Baik, setelah penjelasan biografi dan juga sejarah pendidikan Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili, dalam penjelasan berikutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Jadi, terdapat berbagai banyak pemikiran yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Hanya saja saya mengambil dua pemikirannya saja, yakni pemikiran tentang tasawuf dan pemikiran tentang zikir. Baik, kita ke pemikiran tentang tasawuf. Dalam hal ini, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili berpandangan bahwa alam diciptakan sebagai tempat tajalli Tuhan. Alam yang di dalamnya, termasuk manusia, diciptakan sebatas tubuh tanpa ruh atau nyawa. Nama dan sifatnya
diberikan kepada tubuh tersebut sebagai ruhnya. Menurut Syekh Abdul Rafa Singkili, ada dua unsur dalam penciptaan manusia, yaitu a'yan kharijah dan a'yan syabithah. Jika Al-Fansuri berpendapat bahwa manusia merupakan sebagian cermin Tuhan, ini sangat berbeda dengan pandangan Syekh Abdul Rafa Singkili. Beliau berpendapat bahwa manusia itu sebagai bayangan Tuhan. A'yan kharijah merupakan bayangan dari a'yan syabithah. A'yan syabithah adalah bayangan dari zat Allah. Bayangan bukanlah bayangan dari pemilik bayangan tersebut. Artinya, manusia tidak berwujud dengan dirinya sendiri. Ajaran tasawufnya mirip dengan Syekh Syamsuddin al-Sumatrani dan Syekh Nuruddin al-Raniri, yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yakni Allah. Sedangkan alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki, tetapi bayangan dari yang hakiki. Menurutnya, jelaslah bahwa Allah berbeda dengan alam. Langkah-langkah yang diambil Syekh Abdul Rafa Singkili dalam menghadapi konflik tasawuf di Aceh itu sejalan dengan kecenderungan jaringan ulama abad ke-17 Masehi yang berupaya saling mendekatkan antara ulama yang berorientasi pada syariat dengan para sufi yang berorientasi pada ma'rifat. Dapat dilihat bahwa Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili sangat berhati-hati dalam langkah, dan sikapnya moderat itu menggambarkan bahwa dirinya telah sangat matang dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, pemikiran tentang zikir. Zikir dalam pandangan Al-Singkili merupakan suatu usaha untuk melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa. Menurut Syekh Abdul Rafa Singkili, dengan zikir inilah hati selalu mengingat Allah. Tujuan zikir ialah mencapai fana. Tidak ada wujud selain wujud Allah, berarti wujud hati yang berzikir dengan wujudnya. Saya ulangi, berarti wujud hati yang berzikir dekat dengan wujudnya. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pemikiran Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya mengenai tokoh Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili dan juga pemikirannya yang salah ataupun kurang berkenan kepada para penonton atau pendengar. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.